Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi 11, yaitu analisis arus gas. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Lisa Alfianti, NIM 20115100064 dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, selaku moderator. Dan saya Miakus Mati Agustin dengan NIM 19361113 dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Dan saya Febrianti Rismalistin dengan NIM 20151500077 dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Baik, di sini ada 4 pokok pembahasan. Yang pertama, laporan arus gas. Kedua, analisis arus gas. Ketiga, implikasi analisis arus gas. Keempat, analisis rasio arus gas. Baik, langsung saja masuk kepada pokok pembahasan yang pertama, yaitu laporan arus gas. A. Definisi laporan arus gas. Laporan arus gas adalah laporan keuangan yang menggambarkan arus gas dan setara kas, baik masuk maupun kas keluar selama suatu periode tertentu. Kas terdiri atas saldo kas atau cash on hand dan rekening giro dengan deposit. Setara kas atau cash equivalent adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat mampu dijadikan kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan. B. Manfaat laporan arus gas. 1. Mengevaluasi kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas, waktu dan kapasitas dalam menghasilkannya. 2. Mengevaluasi struktur keuangan entitas, di mana di dalamnya termasuk likuiditas dan solvabilitas, serta kemampuannya dalam memenuhi kewajiban dan membayar dividen. 3. Membandingkan kinerja operasional antar entitas yang berbeda. 4. Meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi atau operasional berbagai entitas. C. Penyajian laporan arus gas. Laporan arus gas melaporkan arus gas selama periode tertentu dan diklasifikasikan menurut aktivitas operasi atau operasional, investasi, dan pendanaan. Penyajian ketiga aktivitas tersebut dilakukan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnisnya. Suatu transaksi tunggal dapat diidentifikasikan ke dalam lebih dari satu aktivitas, misal pelunasan pinjaman dan bunganya, pendanaan, dan operasional. Pokok pembahasan yang kedua yaitu analisis arus gas. Bagian-bagian yang ada dalam laporan arus gas. 1. Aktivitas operasional, meliputi penerimaan dan pengeluaran kas yang digunakan untuk kepentingan operasional perusahaan. 2. Aktivitas investasi, meliputi transaksi penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan investasi. 3. Aktivitas pendanaan, meliputi transaksi penerimaan kas yang berasal dari utang jangka panjang, setoran modal, atau transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk pembayaran dividen dan utang jangka panjang. Arus gas operasional. Aktivitas operasional adalah aktivitas penghasil utama pendapatan entitas dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan. Aktivitas operasional ini merupakan indikator utama dalam menentukan apakah aktivitas operasional dapat menghasilkan kas untuk melunasi pinjaman dan memelihara kemampuan operasional entitas, serta membayar dividen dan melakukan investasi. Transaksi-transaksi yang terjadi pada arus gas operasional. Inflows atau arus gas masuk. Terdiri dari penerimaan dari penjualan barang atau jasa, royalti maupun pendapatan lain. 2. Penerimaan dari pendapatan sewa dan restitusi pajak. 3. Penerimaan dari pemberian untuk bank dan penjualan sekuritas dari perusahaan efek. Outflows atau arus gas keluar. 1. Berasal dari pembayaran kepada pemasok barang dan jasa serta pembayaran untuk karyawan. 2. Pembayaran klaim asuransi, pembelian efek atau perusahaan efek, pengembalian kredit bank. 3. Pembayaran biaya operasi atau operasional. Pos-pos laporan laba rugi.
Pelaporan arus kas dari aktivitas operasional. Metode yang dapat dilakukan dalam pelaporan arus kas dari aktivitas operasional yaitu ada dua. Yang pertama, metode langsung, yaitu kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Yang kedua, metode tidak langsung, yaitu laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Catatan, dianjurkan melaporkan dengan metode langsung untuk informasi yang lebih berguna atau lebih handal. Nah, berikut adalah contoh laporan arus kas metode langsung, di mana kelompok utama dari penerimaan dan pengeluaran kas bruto diungkapkan. Berikutnya, contoh laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung, di mana laba disesuaikan dengan mengoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait aktivitas investasi dan pendanaan. Untuk pokok pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu arus kas investasi. Di mana arus kas investasi ini atau aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas. Ini mencerminkan pengeluaran untuk sumber daya yang dimaksudkan dapat menghasilkan kas di masa depan. Next. Nah, transaksi-transaksi yang terjadi pada arus kas investasi yang pertama adalah inflow, yang terdiri dari pertama, penerimaan penjualan aset tetap, aset tidak berwujud, dan aset jangka panjang lain, serta penerimaan kas dari kontrak future atau forward future atau pendanaan. Yang kedua adalah penerimaan penjualan instrumen utang atau kas lain diperdagangkan. Dan yang ketiga adalah penerimaan kas dari pelunasan uang muka dan pinjaman dari pihak lain. Yang kemudian yang kedua adalah yaitu outflows. Yang pertama yaitu pembayaran kas untuk membeli aset tidak tetap, aset tidak berwujud, biaya pengembangan dikapilarisasi. Yang kedua adalah kas dari kontrak future, forward, swap untuk aktivitas pendanaan. Dan yang ketiga adalah pembayaran untuk membeli instrumen utang atau ekuitas atau ventura selain untuk diperdagangkan. Umumnya pos-pos aktiva jangka panjang. Next. Selanjutnya yaitu adalah arus kas pendanaan. Aktivitas pendanaan atau arus kas pendanaan adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi kontribusi, modal, dan pinjaman entitas. Ini memprediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Next. Transaksi-transaksi yang terjadi pada arus kas pendanaan, yaitu pertama inflow yang terdiri dari satu, penerimaan kas dari penerbitan saham, yang kedua adalah penerimaan kas dari penerbitan obligasi, wesel, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta hipotek. Kemudian untuk outflow-nya terdiri dari yang pertama adalah pembayaran kas kepada pemilik untuk menarik atau menembus saham, yang kedua adalah pelunasan pinjaman, dan yang ketiga adalah pembayaran kas oleh wesel untuk mengurangi saldo liabilitas terkait sewa pembiayaan, umumnya pos-pos kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Next. Selanjutnya yaitu adalah pelaporan arus kas dari aktivitas investasi dan pendanaan. Ini dilaporkan secara terpisah dari kelompok utama penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto yang berasal dari aktivitas investasi dan pendanaan, kecuali yang boleh dilaporkan oleh neto. Kemudian dilaporkan dengan neto. Pertama adalah penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan pelanggan, jika lebih mencerminkan aktivitas pelanggan daripada aktivitas operasi.
Yang kedua adalah penerimaan dan pengeluaran untuk pos-pos dengan perputaran yang cepat, jumlah yang besar, dan jangka waktu yang singkat. Selanjutnya yaitu untuk lembaga keuangan dengan arus kas neto. Yang pertama adalah penerimaan dan pembayaran kas sehubungan dengan deposito. Yang kedua adalah penempatan dan penarikan deposito pada lembaga keuangan lain. Dan yang ketiga adalah pemberian dan pelunasan uang muka dan pinjaman kepada nasabah. Next. Pembahasan selanjutnya yaitu implikasi analisis arus kas. Next. Nah, laporan arus kas ini bermanfaat pertama secara internal bagi manajemen dan secara eksternal bagi investor serta kreditor. Para manajer bertanggung jawab atas perencanaan bagaimana dan kapan kas akan diperoleh dan dipakai. Apapun keputusan yang mereka ambil, tujuan manajer adalah menyeimbangkan kas yang tersedia dan kebutuhan dana tunai. Next. Manajemen ini memakai laporan arus kas untuk menilai likuiditas, menentukan kebijakan dividen, dan mengevaluasi dampak keputusan-keputusan kebijakan utama yang melibatkan investasi dan pendanaan. Next. Next, teh. Para kreditor, pemegang saham, pemasok, dan pihak luar lainnya juga menyadari arti penting perencanaan dan keputusan untuk menyeimbangkan kas yang tersedia. Dan kebutuhan kas investor dan kreditor ini akan memanfaatkan laporan arus kas ini untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola arus kas, menghasilkan arus kas yang positif di masa yang akan datang, membayar dividen dan bunga, serta mengantisipasi kebutuhannya akan tambahan pendanaan. Selain itu, mereka dapat memakai laporan arus kas ini untuk menjelaskan perbedaan antara laba bersih pada laporan laba rugi dan arus kas bersih yang mengalir dari kegiatan-kegiatan bisnis perusahaan. Next. Pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Risma. Baik, materi selanjutnya yaitu analisis rasio arus kas. Next. Analisis rasio arus kas sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan. Menurut Giacomino and Mielke pada tahun 1993 menyatakan bahwa rasio yang berdasarkan pada laporan arus kas dapat digunakan untuk menilai kinerja serta sebagai alat evaluasi dalam menilai kekuatan keuangan perusahaan dan profitabilitas perusahaan dengan melihat dari rasio efisiensi dan rasio sufisiensi. Next. Rasio efisiensi atau efisiensi ratio adalah menggambarkan seberapa kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan arus kas untuk tahun yang akan datang dan kemampuan perusahaan dalam mengumpulkan kas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, atau dengan kata lain menjelaskan bagaimana perusahaan menghasilkan cash flow dari operasi tertentu dan untuk menemukan sebab adanya perbedaan antara net income dengan cash flow yang dilakukan dengan analisis kualitas penjualan dengan analisis kualitas pendapatan. Next. Berikut ada beberapa rumus untuk menghitung rasio efisiensi, yaitu meliputi satu, ada quality of sales, yaitu rumusnya dengan cash flow from operation dibagi total sales, di mana pengukuran kualitas penjualan ini dapat dilakukan dengan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung menekankan dampak cash flow individual terhadap pendapatan operasi normal perusahaan dan pengeluaran bahkan keseluruhan pengeluaran operasi. Sedangkan metode tidak langsung digunakan oleh pihak yang tidak memiliki informasi yang cukup mengenai pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Kemudian yang kedua ada rumus operation index. Itu dihitung dengan rumus cash flow from operation dibagi income from continuing operation, di mana itu digunakan untuk mengukur indeks operasi. Kemudian yang ketiga ada quality of income.
itu dihitung dengan rumus cash flow from operation dibagi income before interest, tax, and depreciation. Di mana rasio ini mengukur produktivitas menghasilkan kas akan berkelanjutan dan mengukur varian antar CFFO dengan report earning. Kemudian yang keempat ada cash flow return on asset, di mana dapat dihitung dengan rumus cash flow from operation dibagi total aset. Cash flow return on asset ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur produktivitas menghasilkan kas aktivitas operasi perusahaan dengan aset yang tersedia. Kemudian selanjutnya ada cash flow return on asset, itu sama tapi bisa digunakan juga dengan rumus CFFO before interest and tax dibagi total equity. Kemudian ada cash flow return on stockholder equity, di mana itu dapat dihitung dengan rumus CFFO cash flow from operation dibagi total equity. Pada rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan return bagi investor yang dinyatakan dengan perbandingan CFFO dengan modal tersendiri. Next. Next, Mbak. Kemudian ada rasio kecukupan atau sufficiency ratio. Rasio kecukupan atau sufficiency ratio itu menggambarkan kecukupan arus kas untuk memenuhi kebutuhan perusahaan atau kemampuan perusahaan mencukupi kebutuhannya. Itu dapat digunakan untuk mengevaluasi kecukupan dari arus kas pada saat timbulnya kebutuhan perusahaan. Next. Berikut ada beberapa rumus untuk menghitung rasio kecukupan. Yaitu satu, ada rumus cash flow adequacy, itu dapat dihitung dengan cash flow from operation dibagi purchase of asset ditambah long term payment plus dividend part. Cash flow adequacy itu merupakan kecukupan arus kas, di mana itu merupakan perbandingan antara arus kas operasi dengan pembayaran utang jangka panjang, pembelian aset, dan pembayaran dividen yang dinyatakan dalam persentase. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas, guna membayar utang, investasi operasi, dan membayar kepada dividen dan kepada investor. Pada rasio ini, jika angka yang dihasilkan rasionya itu 1 atau 100%, maka berarti perusahaan memiliki kas untuk memenuhi kewajibannya, baik kepada kreditur maupun investor, dan dapat melakukan investasi. Kemudian yang kedua ada long term debt payment. Itu dapat dihitung dengan rumus long term debt payment dibagi cash flow from operation. Kemudian yang ketiga ada reinvestment. Itu dapat dihitung dengan purchase of asset dibagi cash flow from operation. Dan yang ketiga dan keempat ada dividend payout, itu dapat dihitung dengan rumus net CFFO dibagi dividend paid. Pada rasio cash dividend coverage itu dapat dihitung dengan rumus CFFO preferred dividend dibagi common stock dividend. Nah, dari ketiga rumus di atas, dari rumus long term debt payment, reinvestment, dan dividend payout, itu dapat menggambarkan tentang prospek kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya masing-masing kepada kreditur, investor, dan mengadakan ekspansi dengan arus kas. Kemudian ada cash interest coverage, itu dapat dihitung dengan rumus net CFFO before interest and tax dibagi interest paid. Itu rasio yang digunakan itu biasa disebut dengan operation cash flow plus interest. Itu interest yang digunakan untuk mengetahui jumlah cash outflows dari aktivitas operasi perusahaan yang tersedia untuk pembayaran bunga dan membantu investor dan kreditor untuk menentukan besarnya cash flow yang bisa diserap perusahaan sebelum terjadi risiko kegagalan pembayaran tingkat bunga. Kemudian yang ke-9 ada
Yang ke-8 ada depreciation amortization impact. Itu dapat dihitung dengan rumus depreciation dikurangi amortization dibagi cash flow from operation. Terus yang nomor 9 ada cash debt coverage. Itu dapat dihitung dengan rumus net CFFO dibagi current liability. Itu merupakan kemampuan perusahaan untuk tetap beroperasi langsung pada kemampuan membayar kembali pokok pinjaman baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian ada rumus cash net coverage atau sanggupan kebutuhan uang tunai dibagi CFFO plus interest paid dibagi interest plus current portion of debt plus dividend paid. Kemudian yang ke-7 ada rumus yang ke-8 yaitu ada rumus depreciation kurangi amortization impact. Dikurangi depreciation amortization dibagi cash flow from operation. Nomor 9 ada cash flow liquidity. Itu rumus net CFFO dibagi current liabilities. Pada depreciation amortization impact itu merupakan rasio yang menggambarkan presentase kas dari aktivitas operasi yang berasal dari jumlah depresiasi dan amortisasi dan berkaitan dengan sufisiensi reinvestment dan pemeliharaan aset perusahaan. Kemudian rasio cash flow liquidity itu rasio yang disebut juga dengan operation cash flow to current liabilities dan menunjukkan perbandingan antara kas bersih dan aktivitas operasi dengan jumlah hutang jangka pendek yang berguna untuk memprediksi kemampuan jangka pendek perusahaan dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dan dalam periode berjalan yang dinyatakan dalam jumlah tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu ada rumus cash net coverage yaitu dengan rumus CFFO ditambah interest paid dibagi interest plus ditambah current portion of debt ditambah dividend paid. Itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan yang paling urgent pada periode berjalan, seperti pembayaran bunga, utang yang jatuh tempo, dan dividen tunai. Itu saja penjelasan mengenai rasio arus kas. Kemudian saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sebagai penutup, tujuan utama pembuatan laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi perihal penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama periode akuntansi tertentu. Sementara tujuan lainnya yaitu memberikan informasi tentang aktivitas-aktivitas operasi atau operasional, investasi, dan pendanaan selama periode akuntansi. Analisis rasio arus kas dapat menyediakan informasi yang signifikan dalam mengukur kinerja keuangan dan handal dalam mengklasifikasikan terhadap perusahaan yang berkinerja sehat dan tidak sehat. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.